أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi wasallim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum nar, ila akhir ayat. Quran surat At-Tahrim ayat 6. Yang secara garis besar artinya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah masing-masing kalian harus menjaga diri dan keluargamu dari siksa api neraka. Kemudian kita lanjutkan dengan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya juz 7 halaman 53. Hurrima 'alan nar kullu hayyin layyin syahlin qoribim minan nas. Jadi ada 4 golongan manusia yang diharamkan masuk neraka. Yang pertama adalah hayyin. Hayyin, ciri pertamanya yaitu orang yang memiliki ketenangan lahir dan batin. Kehadirannya orangnya ini sangat menyenangkan dan sangat berwibawa. Itulah yang pertama, itu yang diharamkan oleh Allah, itulah hayyin. Yang kedua adalah layyin. Layyin itu adalah orang yang bersikap lemah lembut, sopan santun, itulah layyin. Yang ketiga sahlin. Sahlin adalah mereka orang-orang yang suka memberi pertolongan. Dan yang keempat, qoribin minan nas, orang yang dekat dengan sesama manusia, akrab. Itulah orang-orang yang diharamkan Allah masuk neraka. Ada berapa Bapak Ibu? 4. Yang nomor 3, lali. Baik, kita masuk yang pertama. Yang pertama adalah hayyin. Orangnya berwibawa, memiliki ketenangan lahir batin, dan itu sangat menyenangkan. Jelas keempat sifat ini dimiliki oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi itu hayyin sejak remaja, sangat berwibawa. Pada saat batu Hajar Aswad berpindah tempat, dari Ka'bah itu berpindah, maka orang kafir Quraisy saat itu berebut untuk bisa memindahkan. Nah, panjenengan ngertos, orang yang namanya kafir Quraisy itu medeni kabeh. Kalau marah brengose do kuwalik Bapak Ibu. Dan yang ada mengangkat senjata, aku. Tiba-tiba ada salah seorang yang mengusulkan, sudah serahkan saja Muhammad. Bayangkan Bapak Ibu, Kanjeng Nabi saat itu usia remaja. Di situ ada pimpinan perompak-perompak enggak jelas-jelas semua itu. Terus disuruh membuat keputusan. Kalau kita insya Allah ngompol Bapak Ibu. Tapi Kanjeng Nabi sangat bijaksana, beliau mengambil selembar kain, kemudian masing-masing pemimpin Quraisy mengangkat ujungnya. Itulah cerdasnya luar biasa. Yang jenenge Bani Quraisy niku wes ya Allah, sudah sebijaksana itu, mau meletakkan bingung lagi. Ini siapa yang paling berkuasa? Siapa yang paling berkuasa? Akhirnya mereka sepakat, wis Muhammad baik. Muhammad saja. Masya Allah, remaja sudah sangat berwibawa. Itulah Kanjeng Nabi kita.
Nah, contoh berikutnya, kehadirannya itu beliau sangat menyenangkan. Sebagai seorang yang luar biasa, pemimpin umat, itu punya kesabaran yang luar biasa, Bapak Ibu. Setiap kali Kanjeng Nabi mau sholat subuh, lewat di depan rumah fulan, dilempari kotoran, Bapak Ibu. Dan Kanjeng Nabi tidak marah. Suatu saat Nabi heran, loh, fulan hari ini kok tidak melempar kotoran? Nah, terus bertanya pada sahabat, fulan kemana? Sahabat mengatakan, fulan sakit. Nah, kalau Bapak Ibu bagaimana? Alhamdulillah, muga-muga ndang bablas. Tapi Kanjeng Nabi tidak. Beliau pulang ke rumah meminta Aisyah masakkan yang enak, dimasukkan di tempat itu seperti rantang, dikunjungi fulan yang sakit ini. Waktu dikunjungi sangat terkejut. Aduh, Kak Muhammad, kayak nggak telek dilumpuhke. Ternyata diberikan, kemudian Kanjeng Nabi doakan. Atas keluhuran Kanjeng Nabi inilah, akhlak yang sangat tinggi ini, si fulan kemudian bersyahadat masuk Islam. Itulah yang luar biasa. Coba kalau kita sholat subuh dibandem kotoran ayam, wah pulang bawakan kotoran sapi. Gitu. Kalau tidak kita lempar bunga saja. Ning sak pote, gitu. Itulah bedanya. Kanjeng Nabi itu sangat-sangat sabar. Contoh yang kedua, hadirin yang dirahmati Allah, yaitu Ngarso Dalem, Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Beliau itu senang sekali dulu sendiri, menyupir sendiri, tidak mau disopiri oleh sopirnya. Beliau berangkat dari Godean, mau pulang ke Jogja, dicegat simbok-simbok bakul. Berhenti jeepnya. Dikira tumpangan, omprengan Bapak Ibu. Terus diperintahkan, mas, kayak tenggahki. Warung guni dinaikkan oleh Sultan. Masya Allah, karena Ngarso Dalem. Sampai di pasar Keranggan, mas duk kayak cepet. Diturunkan kali Ngarso Dalem. Teman-temannya bingung, yuk, ayo push. Duk mas, cepet mas. Setelah selesai mau diberi uang. Nah, Ngarso Dalem tidak mau. Terus malah bilang, gaya ragilem kurang apa ya? Teman-temannya pun bingung, arngeleke bingung. Lalu datanglah polisi. Yuk, niki Ngarso Dalem itu langsung pergi meninggalkan. Terus didatangi polisi, Mbak Yu, sampean tahu enggak itu siapa? Kayak sopir gaya, tak kayak kira gelem. Nah, baru sang sopir mengatakan, itu Ngarso Dalem, Sri Sultan Hamengkubuwono. Wah, Masya Allah Bu, pedagang niki kaget gomblobyos pingsan. Terus dibawa ke rumah sakit Bethesda. Saat di rumah Bethesda, Ngarso Dalem menjenguk. Pun kalau itu sing dijenguk jenengan pripun semaput melih gitu. Nah itulah beliau sangat-sangat luar biasa, berwibawa dan rendah hati. Sahlin itu rendah hati. Nah, dengan rendah hati itu tidak akan merendahkan diri kita, semakin rakyat itu menghormat. Nah sekarang yang ketiga, contoh ketiga, namanya Pak A.R. Fakhrudin. Beliau seorang ketua pimpinan anggota dewan. Suatu saat akan diberi mobil. Beliau menolak, tidak mau. Mungkin tidak dadak nganggo sopir. Nah beliau memilih pakai BMW, Bapak. Bisa BMW? Bebek merah warnanya. Ini Bapak Ibu yang mahal. Kata-kata kemanapun beliau dakwah selalu datang sendiri, tidak mau dijemput, tidak mau diantar. Itu luar biasanya beliau. Hujan-hujan datang sendiri pakai mantel. Mila kula nyontoh beliau, jangan menyusahkan panitia. Kula nyontoh betul betapa rendah hatinya beliau, padahal pimpinan pusat. Nah, ketika beliau ditanya, Pak AR, di bulan Ramadan itu kan jin dan setan dibelenggu. Mengapa kok masih banyak kejahatan? Nek jenengan jawab pripun Bapak Ibu? Berarti setannya sing nglakoni begitu. Jadi kalau pas ada orang makan siang hari terus ora poso iki, berarti setan. Wah, langsung nesu dipandem piring gitu. Tapi kalau Pak R ketika ditanya, beliau bilang
itulah lemahnya manusia. Setan dibelenggu saja kalah, apalagi kalau dengan setan lepas-lepasan. Nah itulah beliau, tidak menyakiti orang lain. Nah demikian juga Bapak Ibu, mohon maaf, kita ini bukan raja, bukan ulama, orang biasa. Maka yang paling penting adalah tertib dan taat kepada aturan. Berdasarkan aturan hanyalah 10 menit, maka terus 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.